Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, yang terhormat Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER, Dr. Brahmana, yang terhormat juga para narasumber tanya apa saja hari ini, yaitu Dr. Hari Paraton, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan juga Dr. Eti, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan juga moderator kita hari ini, yaitu Dr. Tri Hastono. Alhamdulillah kita sudah mencapai tanya apa saja yang ke-24. Hari ini kita punya tema mengenai septum vagina. Mohon izin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Brahmana untuk membuka acara. Monggo, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat guru saya Dr. Hari Paraton, kemudian narasumber Dr. Eti, dan kemudian sebetulnya Dr. Gatot, tapi akan digantikan pada pagi hari ini. Jadi di tengah keprihatinan kita, mudah-mudahan kita doakan sejawat-sejawat yang mendahului kita dalam COVID yang kedua ini, kemudian yang sedang sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang sehat dijaga oleh kesehatannya dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi hari ini apapun, the life must go on dengan penuh kewaspadaan. Termasuk pada setiap hari Rabu ini kita terus akan mengadakan update ilmu, sharing ilmu dari para expertnya langsung. Mudah-mudahan ini selalu dapat membuat kita updated, selalu up to date, sehingga kita tetap profesional dalam menjalankan praktek obstetrik dan ginekologi sehari-hari. Nanti pada tanggal 1, 8, dan 15 Agustus, POGI Surabaya bersama Departemen Obsgin FK UNER akan mengadakan acara OASIS. OASIS itu singkatannya ada, jadi seminar itu multi minat, jadi ada urogin, fetomaternal, onkologi, kemudian obstetri sosial, dan fertility endokrinologi oleh para pakar-pakar langsung, baik dari FK UNER dan nasional. Mudah-mudahan saya harap para peserta tanya apa saja bisa mengikuti acara OASIS, kita beri nama OASIS yang pertama yaitu 2021. Mudah-mudahan acara bermanfaat, 1 jam saja karena jadi saya tidak panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Brahmana. Untuk selanjutnya nanti seperti biasa, bila mana para peserta seminar atau tanya apa saja ini mau bertanya, silakan bisa mengisi pertanyaan, menulis pertanyaan di kolom chat ataupun di fitur Q&A. Nanti akan dibantu oleh moderator kita kali ini, yaitu Dr. Tri Hastono, spesialis obstetrik ginekologi, untuk bisa menjawabkan pertanyaan supaya nanti bisa didiskusikan bersama Dr. Hari Paraton dan Dr. Eti. Untuk menyingkat waktu, karena acara kita cuma 1 jam, kami persilakan kepada Dr. Tri untuk membawakan acara. Baik, terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Hari Paraton dan Dr. Eti sebagai narasumber. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang septum vagina. Ya. Jadi ini suatu kelainan kongenital. Ya, mungkin langsung saja. Sudah ada yang bertanya ini di Q&A, Dr. Hari Paraton dan Dr. Eti. Ini dari Dr. Haria menanyakan, Assalamualaikum, izin bertanya, pada septum vagina ada yang transvers dan ada yang longitudinal. Apakah ada perbedaan penanganan? Kemudian bila pasien belum menikah, dapatkah kita melakukan tindakan pembedahan tanpa merusak himennya? Mengingat intaknya himen sangat berharga di mata pasien. Ya, baik. Mungkin dari Dr. Hari Paraton terlebih dahulu. Monggo silakan, Dok. Baik, Dr. Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Pak Guru Besar. Saya lihat Prof. Haryadi sangat aktif sekali. Teman sejawat semuanya dari berbagai kota. Ada Dr. Aksin, saya lihat tuh dari sebelah timur. Dr. Frans Padang, dari Jombang juga ada, Kediri ada, dan teman-teman yang lain.
Senang sekali bisa sharing pada pagi hari ini. Jadi pertanyaannya, Dr. Haryo ini saya kenali paling aktif ini beliau ini ya. Ini luar biasa Dr. Haryo, senang sekali mengikuti updating di Opjin, utamanya kali ini di uroginekologi. Pertanyaannya baik sekali. Jadi sebelumnya saya sedikit aja Dr. Tri ya. Ya, monggo Dok. Gimana sih sebetulnya septum itu ya? Atau dari keluhan dulu ya. Keluhan Ya. biasanya pasien dengan septum vagina itu keluhannya nomor 1 gangguan menstruasi. Mulai tidak bisa men sampai men sedikit-sedikit ya karena ada sumbatan. Kedua itu gangguan fungsi seksual. Mereka kalau berhubungan tidak maksimal ya, karena adanya hambatan juga ada septum. Bisa dibayangkan septum itu ada 2, Dr. Haryo tadi sudah memulainya, ada yang longitudinal, ada yang transversal. Transversal itu menyilang lorong vagina, kalau longitudinal mengikuti lorong vagina. Yang ketiga itu melahirkannya. Ya, kalau ada septum pasti melahirkannya. Itu yang parsial, berarti dia bisa hamil, bisa berhubungan, bisa hamil, tetapi melahirkannya nanti ada masalah. Yang ketiga itu perdarahan. Bisa terjadi, kenapa kok septum kok bisa perdarahan? Bisa. Kasus pertama yang pernah kami jumpai itu pasien post abortus incomplete di kuret. Ternyata dia di kulit di sisi satunya, di rahim satunya. Sedangkan hamilnya di sisi yang satunya, yang tidak terkuret. Sehingga terjadilah perdarahan yang cukup berkepanjangan, tapi setelah diidentifikasi bahwa terjadi ada memiliki septum vagina, 2 serviks, 2 uterus, maka setelah diselesaikan maka terselesaikan. Jadi itu keluhannya. Kemudian kalau kita lihat, Dokter Eti mau menambahkan secara embriologi supaya kita tahu bagaimana sih sebetulnya penanganannya ya, bisa operasi bisa tidak kan? Dokter Eti mau menambahkan secara embriologi? Ya, baik. Terima kasih Dr. Hari Paraton dan Dr. Tri. Ya, sedikit saja mungkin kita flashback ya Dr. Hari ya. Jadi flashback tentang embriologi. Mungkin seperti teman-teman yang dulu para senior dan juga teman-teman semuanya masih ingat ada tentang ductus Muller ya. Jadi kalau kita bicara tentang organ genitalia perempuan itu maka kita jangan pernah lupa tentang ductus Muller. Jadi ductus Muller ini merupakan asal muasal nanti terbentuknya organ genitalia perempuan, di mana ductus Muller yang bagian atas itu akranial ya, kranial dia akan membentuk tuba, kemudian yang bagian tengah dia akan membuat korpus uteri, dan yang bagian bawah, bagian kaudal ductus Muller ini nanti akan membentuk vagina yang bagian superior. Kemudian nanti selain itu juga ada yang kita kenal sebagai sinus urogenitalis. Sinus urogenitalis ini bertanggung jawab untuk terbentuknya vagina bagian sepertiga distal. Jadi bagaimana itu semua ductus Muller maupun sinus urogenitalis itu bisa membuat terbentuknya rahim, tuba falopii, kemudian vagina, karena nanti ada proses yang disebut sebagai fusi dan kanalisasi. Jadi ductus Muller maupun sinus urogenitalis ini tempatnya di kanan kiri tadinya. Kemudian dengan berjalannya proses embriologi mereka akan mengalami fusi, jadi bergabung di tengah. Kemudian setelah sama-sama fusi, kanan kiri fusi menjadi satu di tengah, nanti akan ada yang namanya proses kanalisasi. Nah, seringkali kita mendapatkan misalnya kasus gangguan embriologi itu tidak terbentuknya organ genitalia ya, organ reproduksi misalnya tidak terbentuknya uterus atau mungkin tidak terbentuknya vagina. Berarti ini ada gangguan di situ. Gangguannya mulai dari yang paling atas, yaitu tidak ada proses-proses yang seharusnya terjadi. Sedangkan pada septum, maka proses yang terjadi itu adalah kalau septumnya itu adalah septum transversum, maka yang terjadi adalah gangguan pada proses kanalisasi. Jadi kanalisasinya tidak terbentuk dengan baik. Saya dengan Dr. Hari pernah ada proses fusi yang tidak terjadi. Mungkin Dr. Hari masih ingat anak SMA ada bahan uterusnya kanan kiri tidak tersambung. Jadi masing-masing hanya berupa benjolan di kanan dan benjolan di kiri. Sedangkan uterusnya yang di tengah itu tidak ada. Dan dia otomatis dia tidak bisa terbentuk juga, vagina itu tidak terbentuk. Jadi dengan kita menyadari tentang embriologi ini, maka kita akan paham bahwa septum transversum itu disebabkan oleh adanya gangguan kanalisasi, sedangkan septum longitudinalis maka mungkin awalnya fusinya yang tidak terjadi dengan sempurna.
Itu saja yang bisa saya tambahkan tentang embriologi, Dr. Hari. Ya, itu terkait dengan pertanyaannya Dr. Haryo tadi, apakah ada perbedaan terapi? Yang perlu dibedakan Dr. Haryo itu ada yang namanya sinergia. Kadang-kadang kita masih rancu. Kalau sinergia itu dapatan, acquired, ya, akibat dari perlengketan dari kiri dan kanan terutama, ya. Biasanya sinergia labium maius pada kasus dengan infeksi kronis pada labia. Kalau itu bukan. Jadi kalau septum itu adalah kelainan kongenital. Septum yang transverse, yang paling ujung yang kita sering dapati itu adalah yang kita kenal sebagai hymen imperforatus itu, ya. Nah, itu adalah kalau itu yang terjadi, teman-teman sudah pasti paham terapinya hanya dilakukan insisi. Dan itu harus sesegera mungkin. Karena apa? Karena akan berpotensi terjadi hematokolpos, penumpukan darah haid pada vagina. Kalau vaginanya sudah penuh, maka akan ditampung di hematometra, di uterus. Kalau uterusnya penuh, akan sampai ke hematosalping. Nah, kalau sudah hematosalping, nah ini bagiannya teman-teman fair ini, ya. Ampun-ampun, nggak bisa lagi diperbaiki hematosalping itu. Sehingga pasiennya infertility. Nah, sehingga kalau mendapatkan ya seperti biasa, usia 14, belum haid, itu harus diatasi. Ditunggu, dilihat anatominya. Kalau enggak apa-apa, ditunggu sampai usia 16. Jadi kalau ada tanda seks sekundernya positif, maka kita tunggu sampai 16. Kalau 16 tahun tidak mens juga, nah ini sudah harus di work up sebagai primer amenorrhea. Dan hati-hati pada keluhan-keluhan yang seperti nyeri di bawah perut atau bulging pada itu adalah hymen imperforata. Bisa terjadi juga hymennya tidak apa-apa, tetapi yang disampaikan Dr. Eti tadi, gangguan kanalisasi, itu terjadi septum di liang vagina. Yang sering adalah tadi di antara fusi sepertiga vagina atas dengan 2/3 vagina bagian bawah. Jadi dia dekat serviks, ya. Nah itu nanti bulgingnya di atas. Itu pun harus segera diatasi dengan insisi. Hanya bukan insesi, kalau itu harus direseksi. Sebab kalau tidak nanti dia akan mengkerut sehingga akan menyulitkan dia untuk berhubungan secara normal. Jadi kalau yang di hymen imperforatus itu sifatnya urgent, harus dievakuasi produk menstruasinya. Dr. Eti mau menjawab yang ini, yang longitudinal, apa saja yang harus dikerjakan? Baik, terima kasih Dr. Hari. Jadi pada kasus dengan septum vagina yang longitudinal, itu memang kalau kita kembali apa yang disampaikan oleh Dr. Hari Paraton, jadi yang pertama adanya septum ini nanti maka bisa menyebabkan gangguan pada satu fungsi seksual, dua gangguan fungsi fertilitas, dan yang ketiga nanti gangguan fungsi menstruasi, dan yang berikutnya gangguan pada proses persalinan. Seringkali pasien dengan septum longitudinal ini karena memang masih ada bagian lubang yang terbentuk, umumnya tentang menstruasi maupun tentang menstruasi tidak ada gangguan. Tapi pada beberapa kasus kami menemukan bahwa pasien ini ternyata mengalami gangguan koitus. Jadi gangguan penetrasi pada saat hubungan seksual itu terjadi. Bahkan ada yang hanya dengan septum sedikit saja itu ternyata mengalami gangguan koitus. Dan ini rasanya bulan lalu kita kerjakan ya Dr. Tri ya. Pasien. Ya, mungkin Dr. Tri masih ingat ya, pasien dari Madiun ya. Sudah menikah 3 tahun, ternyata masih mengalami hambatan fungsi seksual, dan ternyata faktornya adalah memang ada septum. Padahal septumnya ini tidak terlalu besar, tidak terlalu tebal. Jadi mungkin ketebalannya hanya sekitar setengah senti, tapi dan panjangnya pun mungkin hanya sekitar ya setengah senti juga ya. Tapi ternyata suami kesulitan untuk melakukan penetrasi. Kemudian, dan tentu saja kalau sulit penetrasi seperti ini, kemudian akhirnya juga fungsi fertilitasnya juga tidak terjadi dengan baik. Meskipun pada beberapa kasus kita masih menemukan fungsi penetrasinya masih bagus, fungsi fertilitasnya masih bagus, itu bisa terjadi. Jadi kalau kita melihat kasus tentang septum longitudinal ini, tata laksananya bagaimana? Ya tata laksananya tergantung pada keluhannya.
kalau pada pasien ini ternyata tidak ada keluhan untuk drainase menstruasinya, tidak ada keluhan untuk fungsi seksualnya, tidak ada keluhan untuk fertilitasnya, bahkan kita juga menemukan pada saat persalinan baru, oh ternyata kepala terhambat adanya septum, ya sudah kita kerjakan pemotongan saja pada waktu terjadi persalinan. Jadi tergantung pada keluhannya. Kalau memang tidak ada keluhan pada menstruasi, tidak ada keluhan pada fertilitas, tidak ada keluhan pada saat melakukan penetrasi, ya kita tidak akan melakukan apa-apa. Karena prinsipnya kita akan terapi apabila pada pasien ini ada keluhan. Ya, Itu Dr. Hari. Ya, kemudian ini Dok, bagaimana ini Dok supaya tidak merusak himen? Nah, ini tadi pertanyaan lanjutan dari Dr. Hari ya. Apa mungkin kita melakukan terapi atau tata laksana septum vagina itu tanpa merusak himennya? Ya, mungkin Dr. Eti, enggak? Jadi apakah kita bisa melakukan tata laksana ini tanpa merusak himen? Jadi sebenarnya tergantung pada jenis kelainannya dan tergantung pada keluhan yang disampaikan pada pasien. Kalau pada pasien dengan septum vagina yang kemudian usianya memang masih muda ya, seringkali kita dapatkan masih usia pubertas, usia 14-15 tahun, bahkan kami pernah menemukan usia 10 tahun itu sudah mengalami gangguan menstruasi karena septum vagina transversum. Sehingga karena gangguan drainase menstruasinya akibatnya terjadi hematokolpos, hematometra, bahkan terjadi endometriosis pada ovarium. Jadi ada kista endometriosis yang diakibatkan oleh darah menstruasi yang memang tidak bisa keluar ini ya. Jadi kemudian akhirnya pasien mengalami nyeri, darah terus tertumpuk, dan ini tentu saja mengganggu kualitas hidup. Kalau keluhan seperti ini, bahkan seringkali juga didapatkan kasus hidronefrosis. Jadi dampaknya bukan hanya pada bidang reproduksi, bukan hanya pada bidang ginekologi saja, tapi juga bahkan sampai di bidang lain, yaitu menyebabkan hidronefrosis berat. Kenapa bisa terjadi hidronefrosis berat? Karena ternyata uterusnya yang membesar, kemudian kista endometriosisnya yang membesar, ini ternyata menyebabkan hambatan pada aliran air kemih, ya, aliran urin, sehingga terjadi pembengkakan pada ginjal. Kalau ini terjadi, maka mau tidak mau, meskipun pasien belum menikah, belum pernah berhubungan seksual, dan tentu saja dalam tanda kutip bahwa selaput darahnya masih intak, maka mau tidak mau kita tetap harus melakukan edukasi bahwa untuk menyelamatkan fungsi reproduksi lebih jauh dan untuk menyelamatkan ginjal lebih jauh, maka kita harus membuat suatu lubang. Kita harus membuat suatu lubang, harus membuat suatu kanalisasi pada daerah septumnya supaya drainasenya berjalan dengan lancar. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa mungkin kita akan melakukan manipulasi di sekitar himen, yang tentu saja himen ini dalam tanda kutip memang dianggap sebagai simbol keperawanan ya, simbol virginitas ya. Kita tetap harus melakukan edukasi bahwa tindakan ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan kesehatan, menyelamatkan reproduksi, dan menyelamatkan hal-hal lain yang akan bisa lebih buruk apabila kita tidak melakukan terapi pada saat itu. Tapi pada kasus lain, mungkin pasien baru akan datang ke kita pada saat terjadi gangguan fungsi penetrasi. Dan ini tetap harus kita edukasi bahwa mungkin hal yang kita lakukan itu memang bisa merusak himen ya. Apabila himennya memang terbentuk dengan baik. Karena pada beberapa kasus ya, apabila gangguannya itu pada ductus Muller. Jadi ductus Muller itu kan bertanggung jawab untuk himen, untuk vagina yang bagian proksimal, 2/3 bagian proksimal. Apabila septumnya itu terjadinya pada vagina pada 2/3 proksimal, maka ternyata kalau sinus urogenitalisnya baik, ternyata masih ada liang vagina itu sampai sekitar 2-3 cm dan himennya terbentuk. Tapi pasien mentok tidak bisa melakukan hubungan seksual. Jadi kalau kasusnya kayak begini, ya tentu saja kita mungkin harus menjelaskan juga bahwa manipulasi kita mungkin akan merusak himennya. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Berkaitan dengan ini dokter, himen tadi, apa perlu setelah kita melakukan rekonstruksi vaginanya kita juga melakukan himenografi, perlu enggak itu supaya ya memperbaiki himennya juga?
Ya, mungkin Dokter Hari Paraton mungkin ada. Dokter Hari ini ahlinya Ya. menjawab. Baik, Dokter Tri, terima kasih. Biasanya yang penting nomor satu inform consent ya. Kemudian ada kerusakan pada himen. Mudah-mudahan himennya itu elastis. Beberapa kasus kita menemukan himennya elastis sehingga tidak terjadi trauma pada selaput darahnya. Karena kita menggunakan peralatan yang serba minim. Kemudian yang kedua, kita menerbitkan surat keterangan yang ini berlaku seumur hidup dari departemen. Kita mintakan dari departemen, bukan dari divisi, bahwa menyatakan nama ini telah dilakukan operasi rekonstruksi dan lain sebagainya, yang menyatakan bahwa kerusakan himen itu akibat dari rekonstruksi. Yang ketiga, kita melakukan imunoterapi. Ya, boleh. Asal tujuannya pada itu ya, jadi sebagai imunoterapi itu tidak tunggal, tetapi sebagai kesertaan pada lanjutan tindakan operasi. Hanya saja operasi himen itu susah. Operasinya gampang, jahitnya gampang sekali. Tapi jadinya itu tidak jelas ya. Karena waktu kita jahit itu atrofi, nekrosis, kemudian tambah rusak himennya. Tambah rusak imunnya. Pernah kita coba dengan benang yang paling kecil 0,6 dan sebagainya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil itu tambah rusak. Nanti kalau sudah rusak makin dijahit ya makin mengkeret, makin rusak. Ya. Sehingga memang belum kita tidak mendalami masalah imunoterapi ini karena ya memang itu. Karena kejadiannya dia 50-50 lah. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak. Apalagi kalau pakai benang-benang yang besar yang delay absorbable, mau tambah rusak, tambah karuan ya, tambah. Oke, Dokter. Jadi yang penting surat keterangannya tadi ya, Dok? Iya. Surat keterangan ya, artinya menjelaskan bahwa ya Perlu memang karena dari tindakan direktur, medis. kalau kita mau lebih tinggi lagi. Ya. Tetapi kita biasanya di bagian cukup dari departemen sudah cukup. Ya. Dari KSM ya sekarang ya istilahnya. Yeah. Iya, baik Dokter. Ini ada yang raise hand dari panitia, bisa ya? Ini Dokter Suwahyu Susbandoro. Ya, monggo Dokter, mungkin ingin bertanya secara live. Silakan Dokter Suwahyu. Dr. Susbandoro ini ya. Oh iya, Susbandoro, Suwahyu Susbandoro. Monggo Dok. Ya, mungkin belum. Ada 2 pertanyaan nih, Dokter. Ya, ini ada 2 pertanyaan. Ada 3 ini, Dok. 3 ya, masuk lagi ini. Ya, di bawah ada tadi yang Dokter Ami ini bertanya yang surat keterangan medis. Nah, ini sudah dijawab ya, Dok, tadi ya. Jadi cukup edukasi dan memberikan surat keterangan. Ya. Kemudian ada lagi ini tidak ada namanya. Ada lagi dari Dokter Danu. Nah, ini mungkin dari Dokter Danu dulu. Izin bertanya. Jika sinekia labia minora terjadi pada anak 4 tahun karena infeksi dari ibunya, sebelumnya bilangnya vaginanya terbuka. Nah, tetapi tidak ada keluhan buang air kecilnya. Apakah insisi harus dilakukan segera atau menunggu saat remaja atau sudah menstruasi? Ya. Monggo, Dokter Eti. Jawab dulu, Dokter Eti. Ya, terima kasih Dokter Danu. Jadi beberapa kali memang banyak ya kasus sinekia labia kita temukan pada anak kecil ya, balita. Bahkan bayi pun juga bisa terjadi. Kalau kita lihat dari literatur itu ternyata salah satu penyebabnya itu adalah pemakaian bedak ya. Pemakaian bedak, kemudian juga mungkin sedikit perlukaan, lecet, akhirnya lengket. Sebenarnya kalau sinekia pada labia ini tidak menyebabkan gangguannya itu apa ya? Ya seperti tadi yang disampaikan Dokter Hari, gangguan menstruasi, gangguan koitus, gangguan fertilitas, gangguan melahirkan ya sebenarnya tidak perlu ditindaklanjuti. Tapi sekali lagi seringkali sinekia labia ini menyebabkan kalau seusia anak kecil atau bayi atau balita itu yang dikeluhkan ibunya pada kita itu adalah pada saat kencing dia menangis. Jadi kalau mau kencing dia nangis. Atau bahkan kita pernah mendapatkan ternyata pada pasien ini datang dengan keluhan nyeri perut, perutnya sudah pada waktu USG itu ternyata didapatkan hidronefrosis, ternyata
baru ketahuan bahwa ada Synechia labia. Jadi kalau memang ini sudah menyebabkan gangguan pada daerah sistem nefrologinya ya, karena adanya hambatan, maka ya ini harus, karena ada hambatan buang air kecil, maka ini harus kita terapi. Sinekianya harus kita lakukan, kita buka, kita insisi, dan kita perbaiki ya. Kita perbaiki dalam arti jangan sampai kita hanya melakukan suatu insisi saja, tapi kita tidak mempertimbangkan bahwa ini nanti akan terjadi perlekatan lagi. Karena tindakan yang tidak optimal akan menyebabkan terjadinya perlekatan lagi. Ini memang sering kita dapatkan pada bayi-bayi ya di bawah 1 tahun, dan kalau ini ternyata 4 tahun ya, maka sebaiknya kita lakukan tindakan kalau memang menyebabkan gangguan buang air kecil. Ya, artinya tindakan setelah kita lakukan terapi atau insisi itu dok, untuk selanjutnya ya dokter ya, kita juga penting untuk mencegah bagaimana supaya tidak terjadi Synechia kembali ya dok ya. Artinya infeksinya, faktor infeksinya juga harus diperbaiki, dan rekonstruksinya juga harus yang tepat ya dok ya, tidak boleh setengah-setengah ya. Tapi kalau misalnya tidak ada gangguan berkemih, biasanya kita lakukan edukasi supaya nanti datang lagi pada saat sudah memasuki usia reproduksi. Mungkin dokter Hari punya tambahan lain. Iya, enggak dok, ada tambahan dok. Ya, jadi pada anak-anak itu kan kita perhatikan adalah trauma psikisnya. Jadi kalau tidak mengganggu fungsi apapun, kita tunda dulu sampai seusia. Biasanya kami itu 10 tahun nanti suruh kontrol kembali. Ya, dikasih edukasi, berapa isinya, dimanapun dia berada. Misalkan dia pindah kota dan sebagainya, carilah dokter obgyn untuk memastikan bahwa kondisinya itu tidak masalah. Kemudian ini sama dengan yang ini ya, pertanyaan yang di atas ini, Dokter Tosi. Iya, yang pada sini pada bayi ya, apakah dikerjakan oleh seorang SPA? Beberapa kasus kami mendapat rujukan dari bidan pada bayi yang baru lahir atau usia sampai 1 tahun, tidak kami temukan liang vagina misalkan. Itu polisinya sama, kita biarkan saja. Nanti pada usia 10 tahun kita tengok lagi pasien itu. Ya kalau kita tidak mau kehilangan pasien, bisa kita lihat supaya mereka rajin kontrol juga pada usia 5 tahun, pada usia 10 tahun. Critical point-nya adalah pada usia 14 tahun. Ya, di mana fungsi reproduksinya mulai terjadi, maka bahayanya adalah kalau memang betul itu terjadi hambatan atau obstruksi, akan terjadi penumpukan darah haid yang kita sebut sebagai tadi, hematokolpos, hematometra, hematosalping, dan lain sebagainya. Beberapa kasus setelah pasien usia 10 tahun, ternyata liang vaginanya itu tampak. Ya, jadi itu yang disampaikan Dr. Edi tadi, proses kanalisasinya memang dia belum sempurna pada bayi. Masih berproses, ya, otot-otot sphincternya, otot-otot bubuk cavernosanya itu tumbuh. Sehingga dia begitu dengan adanya defekasi yang berulang-ulang, itu memicu remodeling dari liang vagina dan perineum, ya, sehingga ternyata tidak apa-apa, normal-normal saja. Ya, jadi jangan terburu-buru mengambil tindakan. Ini prinsip dari uroginekologi. Jangan operasi kalau tidak ada keluhan, jangan terburu-buru ngambil tindakan ya yang sifatnya fisiologis, harus cepat tindakan kalau dia mengganggu fungsi yang lain, fungsi reproduksi. Tadi Dr. Eti sudah menyampaikan adanya gangguan ginjal karena hidronephrosis, itu harus sifatnya urgent. Demikian Dr. Tri. Ya, baik. Ini ada Dr. Sukamto juga yang raise hand. Bisa dipersilakan Dr. Sukamto. Ya, monggo Dr. Sukamto kalau ingin bertanya secara live. Ya, apa bisa dihubungi dari panitia? Ya. Labia Synechia labia pada bayi umur 1 tahun
ini ada permohonan dari seorang pediatri mau melakukan tindakan gitu loh. Tapi pediatri konsultan endokrin. Nah ini saya enggak tahu clinical prevalence-nya seorang dokter anak ini. Bagaimana pandangan menurut Dokter Hari dan teman-teman? Ya, baik. Apakah ini ya termasuk kompetensinya dokter anak ya? Ya. Gimana Dokter Hari? Enggak. Iya, Dokter Kamto. Terima kasih atas pertanyaannya. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi tadi proses kanalisasinya jangan-jangan belum sempurna. Biarkan dia tumbuh dewasa dulu, Dokter Sukamto. Jadi tidak ada tindakan apa-apa selama dia tidak ada hambatan berkemihnya tadi. Kalau memang dia berkemihnya, nangis dan sebagainya, memang berarti itu terjadi masalah serius ya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Kalau tidak ada, biarkan saja. Beberapa pengalaman kita, memang kasusnya tidak banyak, tetapi ya relatif cukup lah ya. Itu setelah besar itu terbentuk sendiri, ya vaginanya, introitusnya jadi bagus, ya sempurna seperti biasa lah ya. Sehingga masalahnya kan kasusnya saya juga enggak tahu, cuma teman pediatri itu minta ACC melakukan tindakan gitu. Rasanya sih di pediatri ada enggak tindakan operatif yang itu yang apakah di clinical prevalence-nya seorang konsultan endokrin itu ada kalau tindakan operatif diagnostik mungkin bisa ya, seperti fungsi pada torak, fungsi pada tulang, ya untuk mengambil sumsum tulang, fungsi pada lumbus spinal dan sebagainya mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau sudah tindakan operatif yang sifatnya terapi, itu memang harus punya basic pembedahan. Iya. Kita takutnya kalau nanti belakang hari timbul masalah, rumah sakitnya yang kena sanksi. Iya, matur nuwun Dokter Hari Paraton. Iya, terima kasih Dokter Sukamto. Baik. Belum ada pertanyaan lagi nih Dok, mungkin saya yang ini menambahkan. Nah, untuk diagnostiknya Dokter Hari Paraton, seberapa perlu kita lakukan pemeriksaan yang lainnya? Karena tadi kan disampaikan Dokter Eti kalau kelainan ductus Muller. Nah, apakah bisa diikuti kelainan-kelainan yang lain dan sampai seberapa jauh kita harus mendiagnosis kelainan yang lain? Okay. Baik, Dokter Tri. Jadi memang filosofi kedokteran itu nomor satu anamnesis, diagnosis, differential diagnosis, kemudian pemeriksaan tambahan lain. Jadi pada dasarnya kelainan septum vagina ini juga harus didiagnosis secara detail. Jadi apakah tadi septumnya itu longitudinal, apakah septumnya transversal, kemudian posisinya, besarnya, ketebalannya, kemudian letaknya. Bisa-bisa septum itu di dalam rahim. Ya, kalau dokter tadi kan cerita adanya fusi dari uterus. Jika kalau fusinya sempurna ya rahim itu ya bulat, tapi kalau tidak sempurna kan dia bisa ada septum sampai terjadi didelphys atau terpisah. Kemudian didiagnosis juga fungsinya. Jadi, kalau fungsinya apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian secara anatomi secara keseluruhan, apakah ini vaginanya ada 2, cervixnya ada 2, uterusnya ada 2, atau hanya 1, dan sebagainya. Nah, untuk pemeriksaan ini semuanya, kita juga harus menyertakan organ di sekitar kita yang terkait dengan ductus Muller tadi. Makanya itu Dokter Edi tadi mewanti-wanti harus paham tentang embriologinya, ya. Karena ginjal itu ya katut gitu loh ya. Jangan-jangan nanti ginjalnya turun ke bawah, yang namanya ren mobilis. Ya, itu kita hati-hati sekali. Kalau operasi manipulasi di bawah ternyata ginjalnya ada di bawah, ya, yang disebut ren mobilis dan sebagainya. Kemudian ada duplikasi ureter dan sebagainya. Nah, pemeriksaan yang paling bagus sama ya anamnesis, kemudian diagnostik. Kita dibekali USG. USG kita itu ya bisalah kira-kira 50%. Tetapi ada satu pemeriksaan yang dulu waktu kita sekolah itu jarang dikerjakan, bahkan mungkin nggak pernah dikerjakan, yaitu mungkin alatnya belum ada ya waktu itu ya, itu MRI.
Dengan MRI itu kita bisa, dan MRI itu pembacanya, mohon maaf ini teman-teman radiologi, ya, mohon maaf sekali ya, itu harus teman radiologi yang punya fokus perhatian pada genitalia dan memahami embriologinya, sehingga nanti pada waktu bacaan MRI-nya itu bisa menyantumkan letaknya, posisinya, ketebalannya. Kadang-kadang septum itu tidak sama tebalnya, kemudian panjangnya, jaraknya dari introitus, dari marker-marker yang mereka pasang, kemudian diikuti kelainan-kelainan yang lain, ya, ductus Muller yang lain atau tidak, kemudian tadi mulai dari nefrologi dan ureternya semuanya akan terbaca dengan jelas. Dan pada MRI uroginekologi itu harus sampai ke bawah. Ya, kalau kita tidak mencantumkan permohonan MRI untuk uroginekologi, teman-teman itu hanya biasanya di MRI di atas simfisis saja ya, yang justru yang ke bawahnya ini yang tidak. Nah, dari data itu kalau di Dr. Stomo teman-teman kami informasikan, kami punya tim yang mengkaji, ini inisiatifnya yang muda-muda ini, bukan inisiatif saya, punya Dr. Eti, Dr. Gato, Dr. Asami, Dr. Tri ini, untuk memohon seorang supervisor radiologi yang tetap, ya. Kemudian selalu kita live, kita membaca bersama-sama hasil MRI mereka. Dan kita memberikan report kembali atas hasil operasi yang kita kerjakan. Karena ternyata juga sekitar 25% itu berbeda dengan bacaan mereka. Nah, ini akan mempertajam mereka dalam proses membaca ulang lagi. Oh iya, ternyata ini potongan ini itu seperti ini, potongan ini seperti ini. Katakanlah jarak misalkan septum dengan cervixnya 6 cm. Ternyata setelah dioperasi nggak sampai ya. Hanya 3 cm misalkan jaraknya. Nah, ini seperti ini. Itu yang nanti akan mereka proses belajar juga. Tetapi kami dari uroginekologi sangat-sangat terbantu dengan diagnosis MRI ini. Jadi gitu, Dr. Gatot. Dr. Tri. Jadi kalau ada kelainan uroginekologi apapun, kami sarankan untuk tadi eksplorasi dengan MRI. Ya, supaya bisa membayangkan 3 dimensinya gitu ya. Nanti ketika kita rekonstruksi. Iya. Baik, dokter. Ini ada yang raise hand lagi, Dokter Variatoma. Monggo, Dokter Variatoma bisa menyampaikan pertanyaan secara live. Ya, Dokter Variatoma, silakan. Belum ya, belum terhubung ya, Dokter Variatoma. Ya, baik, belum terhubung. Nah, ini ada yang resen lagi, Dokter Ayu Sesari Apriliana. Apakah sudah bisa? Monggo, Dokter Ayu. Ya, mungkin belum ini ya, belum terconnect. Mungkin saya tanya lagi nih dokter, mungkin untuk dokter Eti ya. Rekurensinya bagaimana gitu dok ya? Apakah setelah kita repair itu cenderung menutup lagi atau apa yang kita lakukan supaya tidak terjadi rekurensi ketika kita setelah melakukan repair septum vagina? Monggo dokter Eti. Jadi rekurensi septum vagina itu memang di laporan kasus itu cukup banyak ya yang kita jumpai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya rekurensi. Jadi yang pertama itu ternyata disebutkan bahwa rekurensi itu terjadi akibat kegagalan kita dalam mendiagnosis. Jadi artinya kita terlalu mendiagnosis terlalu inferior ya, bahwa ini sebenarnya adalah septum vagina dan bukan kasus Hymen imperforata. Jadi terapinya tidak adekuat pada awalnya karena dianggap hanya Hymen imperforata, kemudian dilakukan insisi biasa, padahal ternyata ini bukan pada Hymen tempatnya, tapi pada vagina dan mempunyai ketebalan yang cukup lumayan, sehingga kalau hanya insisi saja tidak akan cukup untuk membuat fungsi drainasenya itu terjadi terus. Kemudian yang kedua adalah
kasus ya dengan ketebalan septum yang lebih dari 2 atau 3 cm. Jadi disebutkan juga bahwa apabila kita dapatkan kasus yang ketebalan septumnya itu di atas 2 atau 3 cm, itu resiko rekurensi cukup besar. Kenapa? Karena ternyata itu tidak hanya cukup tindakan yang berupa eksisi septum saja, tapi seringkali kita harus melakukan manipulasi sehingga ada semacam molding yang kita tempatkan pada tempat yang tadinya itu bekas septum yang telah kita lakukan eksisi ya. Jadi itu kita pertahankan beberapa lama dan sayangnya seringkali ini juga tidak adekuat karena ketika molding ini kita lepas ternyata proses wound healing jadinya gandeng ya. Jadi menyebabkan terjadinya gandengnya masing-masing tepi-tepi dari bekas eksisi septum tadi. Itu yang menyebabkan terjadinya kegagalan. Jadi yang pesan pertama yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama adalah kita harus bisa secara tepat mengenali apakah ini memang suatu septum atau suatu human imperforata. Jangan sampai kita misdiagnosis hanya karena kita tidak melakukan evaluasi secara adekuat. Kalau memang kita tidak yakin dengan pemeriksaan fisik, maka kita bisa bergerak dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Yang memang disarankan adalah MRI pelvic tadi, seperti yang disampaikan Dr. Hari Paraton. Jadi dengan MRI ini kita bisa melihat ketebalan septum. Dan kalau memang septumnya dirasa sangat tebal, maka kita akan bergerak pada proses selanjutnya, di mana eksisi kita itu betul adekuat dan ada tindakan untuk referensi seperti pemasangan molding yang adekuat. Tindakan untuk eksisi septum ini sebaiknya kita dikonsulkan pada uroginekologi rekonstruksi karena memang terus terang kasus pada septum apalagi septum yang bagian proksimal itu cukup sulit. Seringkali septum proksimal ini melibatkan dengan gangguan dari serviks ya, terjadi agenesis serviks. Sehingga seringkali pada tata laksananya kita tidak cukup hanya dengan melakukan eksisi septum per vaginam, tapi kita harus juga double tindakan. Jadi kita juga melakukan tindakan dari abdominam dan juga melakukan tindakan per vaginam. Ya alhamdulillah sekarang ini dengan pembelajaran yang terus-menerus dan berlangsung dengan baik, maka teman-teman yang menguasai laparoskopi itu sangat bisa membantu kami untuk melakukan guiding per abdominam dengan laparoskopi. Dulu kami mengerjakannya dengan per abdominam dengan laparotomi. Guidingnya seperti apa? Karena untuk eksisi septum yang sangat tebal, kita tidak mungkin secara buta ya, secara blind kita melakukan eksisi septum begitu saja karena seperti kita tahu bahwa pada septum tersebut di bagian atas kita bisa bertemu dengan kandung kemih, sementara di bagian bawah kita bisa bertemu dengan rektum. Jadi kadang-kadang nanti penyebab rekurensi itu adalah ini. Kita terlalu takut untuk melakukan manipulasi eksisi, takut akan terjadi cedera pada kandung kemih maupun cedera pada rektum. Karena itu salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan double tindakan per vaginam dan per abdominam. Per abdominam yang paling aman, yang paling enak, yang paling nyaman dan paling visualisasinya paling baik itu adalah dengan tindakan laparoskopi. Nanti dengan laparoskopi itu akan dilakukan insisi pada uterus dan dengan alat laparoskopi itu tadi juga dengan teropongnya bisa kita ditampakkan bagaimana posisi rahim atau serviks yang masih tertutup sehingga itu bisa menjadi guiding kita ketika kita melakukan insisi per vaginam. Ya. Begitu dokter. Ya, baik dokter Eti. Mungkin sinyalnya dokter Eti agak ini ya, sepertinya putus-putus dok. Iya putus-putus dokter Eti. Iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok. Ini untuk dokter Eti, tapi nanti mungkin bisa tambahkan dokter Hari juga ya. Mohon izin bertanya terkait home healing pasca rekonstruksi. Berapa lama pasien setelah rekonstruksi boleh koitus pasca rekonstruksinya? Oke. Monggo dokter Eti. Ya.
Dokter Hari apa saya ini? Ya, Dokter Eti, ini tujukan Dokter Eti. Jadi penyembuhan suatu septum vagina itu pada prinsipnya sebenarnya sama dengan proses penyembuhan yang lain. Jadi kalau kita ikut dengan wound healing, kita sampai dengan remodeling itu butuh waktu kurang lebih 2 minggu. Tapi optimalisasi penyembuhan luka yang baik itu akan terjadi dalam kurun waktu 4-6 minggu. Kalau memang nanti pasien setelah kita lakukan eksisi, kemudian tidak ada hambatan, sebenarnya saat yang optimal itu adalah melakukan hubungan pada saat 6 minggu tersebut. Cuman kita juga tidak boleh menafikan bahwa ternyata hubungan seksual itu, penetrasi pada saat hubungan seksual itu ternyata bisa juga menjadi salah satu faktor dilatasi. Jadi kadang-kadang dilatasi ini kita perlukan. Jadi mungkin sebelum 4-6 minggu kalau pasien sudah tidak merasa nyeri dan kita lihat memang pengen edukasi yang baik. Tujuannya adalah untuk dilatasi ya. Mungkin Dokter Hari punya pengalaman yang lebih banyak lagi. Oh, Dokter Hari. Ya, saya rasa sama Dokter Eti. Jadi proses penyembuhan itu ada proses inflamasi dulu, kemudian terjadi resolusi. Pada resolusi itu terjadi penumpukan fibroblast dan kolagen, ini teorinya ya. Kemudian terjadi remodeling dan itu perlu waktu. Sehingga diperlukan waktu yaitu tadi sekitar 4 minggu, 6 minggu lebih bagus lagi. Tetapi kita memerlukan waktu untuk dilatasi. Jadi ada kebutuhan dilatasi juga. Kalau tidak nanti mengkeret. Pada waktu prosesnya remodeling dengan fibrosis yang berlebihan, apalagi kalau usianya sudah agak lanjut dengan kolagen yang minimal, wah itu gampang sekali mengkeretnya. Sehingga diperlukan untuk dilatasi lebih awal. Jadi hanya fungsi koitusnya itu sebagai fungsi dilatator saja. Kira-kira itu Dokter Tri. Ya. Berkaitan yang tadi, Dok, artinya kalau memang kita mengetahuinya pada usia muda, kita lakukan rekonstruksi pada septum yang cukup tebal, nah itu kan belum koitus, Dok. Nah, apakah kita juga perlu mengedukasi untuk dilakukan dilatasi secara manual ya, Dok ya? Secara praktis ya memang perlu dilatasi, sehingga yang lebih awal tadi kerusakan himennya mungkin bisa terjadi, bisa juga tidak. Kalau dia jenis himen yang cribriform ya memang rusak ya. Tapi kalau himennya yang tipe semilunar dan sebagainya, yang seperti bulat elastis ya tidak rusak. Dan dilatasi itu memang harus dikerjakan. Kita biasanya menganjurkan untuk menggunakan alat-alat yang ada di pasaran, atau kalau paling sederhana yang kita lakukan zaman dulu, kita buatkan dari steering foam. Ya, dari gabus itu ya. Gabusnya ganjelnya kulkas itu, makanya kita tampung, kita buatkan dulu. Kemudian kita pasang kondom, kita kasih jelly, itu digunakan untuk dilatasi ya. Dan itu kan harus sesering mungkin. Tergantung dari luasnya operasi. Makin luas operasinya, yang disampaikan Dokter Eti tadi, makin tebal septumnya, maka itu nanti kerusakannya makin banyak, sehingga dilatasinya harus lebih awal. Kalau tidak nanti mengkerut dan terjadi obstruksi lagi. Tetapi bukan septum namanya, ya obstruksi aja, penyempitan saja. Ya. Ya. Ya, baik Dokter. Baik, ada ini Dokter Variatoma atau Dokter Ayu sudah bisa terhubung, atau Dokter Subandoro. Iya. Baik, sepertinya belum ini ya, belum terhubung. Ya, ini Dokter kan biasa. Gimana Dok? Di chat. Di chat, iya. Di chat tidak ada Dok. Ini. Dokter Gogot. Oh, ini berkaitan dengan prolaputeri Dok. Di luar topik tapi ini Dok. Iya. Iya, ya. Ini Dok, yang tadi kan kita kan diagnosis pada usia 14 atau 16. Nah, ketika ada nggak tips dan trik mengetahui adanya kelainan septum vagina, misalnya sebelum usia 10 tahun atau ini, nah, karena kan memang harus kita lakukan
terapi sebelum ini, mengingat efeknya tadi gangguan fertilitas dan lain-lain. Apakah ada ya, diagnostik awal gitu? Ya, biasanya para bidan, suster di kamar bayi itu kan selalu meriksa ya, selalu meriksa anusnya pakai. Biasanya itu terlihat kalau ada gangguan. Tapi memang agak tadi saya sampaikan bahwa itu masih sumir ya. Kalaupun ada, kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kita biarkan sampai usia 10 tahun, kemudian suruh dilihat lagi sampai kalau masih ada gangguan ya sampai 14 tahun. Kalau di usia 14 tahun ternyata memang betul-betul diinduksi dengan hormonal memang tidak mens, ya kemungkinan adalah yang kita duga gangguan anomali dari ductus Muller tadi, mulai dari MRKH dan lain sebagainya. Jadi yang penting adalah komunikasi dengan keluarga. Kalau sudah kasus seperti ini, keluarga yang harus diedukasi dengan bagus ya. Karena memang ini luar biasa beban mentalnya itu. Mungkin kita juga nggak kuat menahan beban mental ya. Kalau saya seorang MRKH ya. Padahal saya selalu memikirkan gitu. Kalau ada pasien MRKH, kemudian dia masih bisa tertawa, tersenyum, itu luar biasa. Mungkin saya sendiri nggak, kalau saya yang sebagai penderitanya, mungkin saya sudah nggak ya, mengalami hal yang sama ya, stres ya, bahwa dia diciptakan Allah dengan kondisi yang tidak sempurna, tidak lengkap. Mengapa? Ya selalu tanya, mengapa kok saya? Kenapa kok nggak yang lain? Saya ini sudah beribadah, masih seperti ini dan sebagainya. Itu yang harus kita selesaikan dulu. Pihak keluarga juga demikian kan, kalau punya anak itu berharap bisa punya keturunan, cucu. Sekarang dia tidak bisa punya cucu dan sebagainya. Jadi ada dua yang kita approach, jadi kondisi psikologis, mental psikologisnya, kemudian kondisi gangguan anomalinya, Dr. Tri. Kemudian diagnosisnya juga kita nggak perlu terburu-buru kalau kita temukan pada usia masih di bawah 14 tahun. Karena masih pasti, kecuali tadi yang disampaikan Dr. Eti, kalau ada gangguan berkemih. Harus urgent. Iya, artinya dalam konseling ya dok ya, konseling kita mungkin bisa ini mengenali pasiennya masih dalam tahap apa ini ya dok, misalnya masih denial, kemudian nanti jadi depresi atau sudah acceptance, nah itu pentingnya kita melakukan konselingnya gitu ya, mungkin ya. Iya. Baik. Belum ada pertanyaan lagi. Ini Dr. Variatoma sudah bisa terhubung? Ingin bertanya secara live? Nah, kalau di Q&A ini ada juga lagi pertanyaan dari Dr. Rudi Harsono. Cuman ini yang berkaitan dengan septum di uterus ya. Sebagai SPOG umum, jika kita menemukan septum uterus secara tidak sengaja, apa yang harus dikerjakan? Misalnya pada waktu SC ternyata terjadi di septum. Nah, apa yang bisa dikerjakan? Mungkin Dr. Eti bisa menjawab terlebih dahulu, dok. Ini memper ke fertilitas sih mungkin. Iya. Oh, Dr. Hari ya. Ya. Oke, Dr. Hari. Dr. Hari masih ada berbau-bau fertilitas. Ini kasus septum yang hamil yang ditemukan oleh Dr. Rudi. Berarti Dr. Rudi itu ini kasus jarang sekali. Berarti Dr. Rudi pasiennya wakil banget. Alhamdulillah. Kita menemukan ada yang punya septum. Dr. Rudi, baik sekali pertanyaannya ini untuk sharing untuk teman-teman semua ya kalau menemukan apa. Kalau ada septum kemudian hamil, apalagi gemeli, berarti fungsi reproduksinya tidak terganggu. Wis aja diudik-udik, biarkan aja. Biarkan engko dioperasi tambah gak karuan, kok nek hamil lagi ruptur tambahnya. Kita ngambilnya terlalu dalam sampai ke miometrium, jadi biarkan saja. Itu sudah karunianya dia, itu hukum alam sudah. Jadi biasanya spermanya bagus, ya, hubungannya juga intens, hamilnya cepat, biarkan aja. Saya juga punya kasus yang gitu, plasentanya di sebelah satunya selalu seperti itu, hamilnya di sebelah satunya dan selalu sungsang. Sampai dengan hamil yang ketiga, kemudian wes ampun dok, saya diminta di steril, ya tak steril.
Selalu seperti itu. Hamilnya di sebelah satunya, sungsang, plasentanya di sebelah satunya. Itu juga ya luar biasa ya. Nggak usah diapa-apakan, Dokter Rudi. Wes wapi wes. Iya, iya, itu artinya kalau tidak ada gangguan ya kita biarkan saja gitu ya, supaya lebih. Iya, iya. Baik. Nah, ya, dari Q&A tidak ada lagi yang ditanyakan. Belum bisa terhubung ya, Dr. Variatoma, ini masih raise hand. Ya. Itu dari chat aja nggak apa-apa. Yang ini ya, Dok ya. Dokter Yang ya, jadi dari Dr. Gogot ini bertanya. Ya, di luar topik nggak apa-apa. Izin bertanya, adakah batasan usia operasi pada prolap uteri? Nah, ini bagaimana? Dr. Eti mungkin, Dr. Eti? Ini pertanyaan di luar topik, Dok. Ya, di luar topik pertanyaannya, tapi tetap berkaitan dengan urogen. Apakah ada batasan usia operasi pada prolap uteri? Mungkin maksudnya kalau sudah sepuh banget, apa boleh operasi apa enggak gitu ya? Ya. Sebenarnya batasan usia secara resmi ya dari SOP itu tidak ada. Tapi yang perlu dilakukan itu adalah informed consent yang baik. Apalagi biasanya pada pasien dengan yang sudah sangat berusia lanjut ya, itu bermacam-macam komorbid itu sudah hadir. Jadi misalnya hipertensi, masalah pada jantung, bahkan mungkin kita dapatkan dekom cordis, nggak tahu itu grade 1 atau grade 2, kemudian ada diabetes. Itu yang harus kita lakukan edukasi. Jadi kalau memang setelah kita lakukan edukasi dan pasien memilih tetap untuk dilakukan operasi, maka ya kita akan kerjakan. Tapi pada prinsipnya adalah kasus prolaps uteri di bidang urogen ya, sebenarnya tidak semua kasus itu harus dioperasi. Apalagi misalnya kasusnya masih grade 1-2. Kasus grade 3-4 pun itu tidak harus dioperasi. Kita masih punya banyak mode of therapy yang lain gitu loh. Misalnya dengan pemakaian pesarium ya. Dan selama ini seperti yang kita tahu bahwa pemakaian pesarium itu bahkan ada pasien yang sampai belasan tahun itu ternyata tidak ada kendala. Jadi kalau memang pasien itu high risk baik dari sisi usia maupun ada high risk dari sisi komorbid, maka seyogyanya tidak kita paksakan untuk dilakukan tindakan operasi. Ya, iya, baik. Ini ada tambahan dari Dr. Hari? Ya, kalau terpaksa dioperasi itu pasti ada alasannya ya, Dr. Eti ya. Pasti mengganggu fungsi-fungsi yang lain, nah itu harus ya. Dan kadang-kadang pesarium gagal, Dok. Iya, makanya itu kalau dia prioritasnya terlalu lebar ya pasti nggak bisa. Jadi kalau ada pertimbangan yang lain memang harus operasi, di divisi uroginekologi atau dunia uroginekologi itu ada model operasi yang kita sebut sebagai colpocolisis. Colpocolisis itu ya sudah dibuntu total vaginanya, pasti, dan itu operasinya singkat sekali. Simple, sederhana, cepat sekali, penyembuhannya juga bagus, dan less pain. Jarang mengeluh sakit sehingga jangan khawatir meskipun usianya tua, selama komorbidnya bisa dikendalikan, operasi uroginekologi yang vaginal approach itu adalah less pain. Jadi kalau laparoskopi itu less pain dan less incision, kalau urogen itu more incision, more heading, more jahitan, tetapi less pain. Jahitannya seambrek ya karena kita melakukan rekonstruksi, tetapi less pain ya. Hampir tidak merasa sakit, sehingga kita hanya memberikan analgetik yang 1-2 hari saja sudah cukup, dengan antibiotik yang profilaksis sekali saja juga sudah cukup. Itulah memang keuntungan dari mendalami di bidang uroginekologi. Demikian ya. Dr. Tri. Ya, baik. Pas ini kelihatannya. Karena ya. Waktunya, enggak, Dok. Karena waktunya ini sudah muncul gini ya sudah. Ya, sudah jam 11. Jadi mungkin saya menyimpulkan sedikit ya, Dok, ya tentang septum vagina ini. Jadi tetap untuk mendiagnosisnya perlu anamnesis, pemeriksaan fisik yang baik, kemudian untuk diagnostiknya yang khusus ada
MRI karena kita ingin mengetahui kelainan kongenital yang lainnya maupun untuk rekonstruksinya supaya lebih baik lagi. Kemudian untuk tata laksana rekonstruksinya harus yang adekuat karena selain mencegah rekurensi juga untuk memperbaiki fungsi reproduksi dan fungsi seksualnya. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya simpulkan tentang topik pada hari ini, Dok. Baik, karena waktu yang sudah habis, saya sebagai moderator mohon izin mengembalikan kepada host. Terima kasih atas perhatiannya, Dr. Hari dan Dr. Eti sebagai narasumber, ada Prof. Haryadi juga, dan kepada peserta yang mengikuti acara ini. Terima kasih dan semoga kita semua tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih Dr. Triastono, Dr. Eti, Dr. Hari Paraton. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi dan sharing ilmu kepada para peserta semuanya. Ini masih ada, saya yakin juga banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai septum maupun prolaps yang masih belum terjawab. Jadi mungkin nanti akan bisa dijawab di pertanyaan seri urogen berikutnya. Nah, nanti juga tidak lupa, sekali lagi tadi kami ada acara dari Departemen Obstetri Ginekologi FK UNER, yaitu OASIS atau Obgyn Applied Science of Surabaya. Nanti insya Allah akan disebarkan bisa lewat Mbak Yani atau nanti akan melalui email masing-masing kepada seluruh peserta. Nanti dimulai di bulan Agustus, mulai tanggal 1, tanggal 8, dan tanggal 15. Ini semua keminatan ada dan kita bisa berkesempatan untuk makin update ilmu, dan salah satunya juga di bidang uroginekologi. Terima kasih kami aturkan, semoga kita senantiasa sehat. Ketemu lagi di TAS minggu depan, seri yang ke-25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Hari Paraton, Dr. Eti, Prof. Haryadi, dan yang lainnya. Prof. Haryadi, sehat-sehat, Bro. Senang lihat Prof. Haryadi. Terus. Iya Dok, matur nuwun Dr. Hari.